Asyariatu syajaratun. Syariat itu adalah pohon. Wa tariqatu aqsatuha. Dan tarekat itu cabangnya. Wal ma'rifatu awraquha. Dan ma'rifat adalah daunnya. Wal haqiqatu asmaruha. Dan hakikat adalah buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal istiqamah wa akramana bi nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka wa adini ma'aka abada. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyatin Naqsyabandiyah Mahasiriyah Lasirna Rasa PPKN, khususon Abina wa Mursidina wa Murabbi Ruhina Asyai Muhammad Abdul Ghaus Maslul PPKN 3 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para segenap staf khusus, para petani anti gempa, wakil talqin Syekh Mursyid yang dibisakan mampu hadir pada saat ini, senantiasa Allah jaga mereka. Allah berikan kemurahan kepada mereka semua untuk senantiasa Allah berikan kesehatan lahiriah maupun batiniyah, dan Allah berikan kepada mereka pengetahuan yang luas untuk ditebarkan kepada kita semua. Bunda Kaya Susmono, Bapak Kiai Haji Arul Arasyid, Bapak Ustadz Suyatno yang tidak jemu-jemunya membantu kita untuk bisa berkhidmat dalam rangka bermanakib bersama di tempat yang mulia ini. Para pemangku manakib, ketua madrasah Raudhah, ikhwan wal akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Pada suhbah kemarin, Abah mengatakan bila bertawasul tanpa menyebutkan PPKN ketiga atau melebihkan tambahan nama selain PPKN ketiga, pindah saja agama, keluar saja dari agama. Ini penekanan bahwasanya segala sesuatu tidak akan sampai bila tidak ada yang mengantarkannya. Di dalam kitab Fadhailus Suhur, di dalam Ramadan ke-8 kemarin, huruf alif yang pertama mengatakan tentang ilmu. Dan juga di dalam Mangqobah Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir mempunyai 12 sifat. Yang mana sifat itu bila pepohonan jadi penanya, lautan sebagai tintanya tidak akan bisa untuk menuliskan sifat daripada Tuan Syekh tersebut. Maka di sini kami mencoba untuk menerangkan di dalam kitab Syirur Asrar yang dikarang oleh guru agung yang ke-19 yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa sih ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh ahli silsilah? Maka beliau menerangkan pembagian ilmu
Beliau menerangkan ilmu pengetahuan zahir memiliki 12 cabang. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan batin. Lalu masing-masing cabang ini dibagi lagi di antara orang-orang yang awam atau umum, orang-orang yang khusus, dan orang-orang yang istimewa, khusus. Sesuai dengan kadar kemampuan atau kesiapan mereka. Secara umum, ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4 macam. Pertama, ilmu zahir atau ilmu syariat yang isinya berupa perintah dan larangan serta hal-hal yang terkait dengan semua hukum syariat. Yang kedua, ilmu batin. Ilmu batin syariat yang disebut dengan ilmu tarekat atau ilmu thariqah. Jadi di sini dikatakan ilmu batin syariat. Yang ketiga, ilmu batin thariqah. Tadi ilmu batin syariat dan ilmu batin thariqah atau tarekat yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Dan yang keempat, ilmu batin disebut dengan ilmu hakikat. Dikatakan pula dalam kitab ini bahwa pada malam Mi'raj terucap 90.000 kata antara Allah dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 30.000 kata berhubungan dengan hukum syariat. 30.000 kata berhubungan dengan hukum tarekat. Dan 30.000 kata berhubungan dengan hukum hakikat. Maka Syekh Abi Yazid Al-Bustami berkata, syariat itu seperti lautan. Tarekatnya seperti tenggorokannya. Dan hakikat seperti pencernaannya. Dan semua ilmu ini harus dikuasai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, asyari'atu syajaratun. Syariat itu adalah pohon. Wa tariqatu aqsatuha. Dan tarekat itu cabangnya. Wal ma'rifatu awraquha. Dan ma'rifat adalah daunnya. Wal haqiqatu asmaruha. Dan hakikat adalah buahnya. Wal Qur'anu jami'u bijami'iha. Dan Al-Quran semuanya terhimpun dalam Al-Quran. Bidilalati wal isyarati tafsiran wa ta'wilan. Baik dalam bentuk dilalah. Dilalah itu adalah petunjuk yang jelas. Isyarat, penafsiran maupun pentakwilan atau penakwilan. Pengarang kitab Al-Majmu' berkata, tafsir diperuntukkan bagi orang-orang yang umum. Sedangkan ta'wil bagi orang-orang yang khusus. Sebab mereka adalah para ulama yang mendalami ilmunya. Mendalami ilmunya di sini berarti teguh, kokoh, kuat dalam ilmu pengetahuan. Seperti pohon kurma yang akarnya menghujam ke dalam tanah dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Begitu pula ilmu yang mendalam ini adalah hasil dari kalimat yang baik,
yang tertanam dalam lubuk hati, yang telah dibersihkan terlebih dahulu dalam proses ta'lam nun, yaitu talqin. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa kalimat dan orang-orang yang ada dalam ilmunya yang tertera dalam surat Al-Imran, Ali Imran ayat 7 adalah sambungan dari kalimat sebelumnya, dari ayat yang sama yang berbunyi melainkan Allah, sehingga jika digabungkan dengan kalimat tersebut berbunyi padahal tidak ada yang memahami takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Dalam kitab Al-Kabir, seandainya pintu takwil dibuka, maka pintu ilmu pengetahuan batin pun akan terbuka. Sudah sering dijelaskan, bila seseorang ikhwan ingin terbuka, termuncrat mutiara-mutiara hikmah di dalam hatinya, di dalam batinnya, maka paksa Abah Aus sering mengatakan, 1 jam sebelum sholat subuh, minimal 40 hari saja, banyak berzikir khafi. Tujuannya apa? Di dalam hati kita terpancar mutiara-mutiara hikmah, hingga kita bisa mengikuti alur yang disampaikan, yang disabdakan, yang dimaklumatkan oleh guru kita, tanpa ada rasa tidak mau, tidak ingin, atau enggan, atau menolak. Masyarul ikhwan rahimakumullah, di samping seorang salik, seorang yang ahli menuju Allah, menguasai keempat bagian ilmu ini, manusia juga dituntut untuk mematuhi perintah dan larangan, serta melawan kehendak jiwa dalam setiap tingkat dan bagian ilmu tersebut. Ini jelas. Jadi dalam bertoriko ini khususnya, dalam mengambil ilmu ini khususnya, kita harus wajib mematuhi perintah dan larangan, serta melawan kehendak jiwa dalam setiap tingkatan dari bagian ilmu tersebut. Sebab dalam wilayah syariat, jiwa akan digoda melakukan penyimpangan. Dan dalam wilayah tarikat, jiwa akan digoda oleh penerimaan semu, menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan fakta yang sebenarnya. Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita melihat bagaimana Abah menyampaikan kalam. Yang kalam itu yang tidak realistis untuk diri kita secara syariat. Tetapi nanti kita akan mendapatkan jawaban apa yang disampaikan oleh guru kita. Seperti ini yang sering kita dengar, munculnya pengakuan sebagai nabi atau wali, itu kadang-kadang terucap oleh orang-orang, tetapi dalam bermursyid ini tidak ada di lisan guru kita mengatakan saya wali mursyid. Haram kalau mengatakan seperti itu. Seperti Abah mengatakan, dari mulut Abah Anom tidak pernah terlontar mengatakan saya adalah wali mursyid. Dalam wilayah ma'rifat, jiwa digoda oleh kemusyrikan yang samar, seperti munculnya pengakuan sebagai Tuhan, seperti orang yang tersirat dalam firman-Nya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi kadang-kadang kita tersamar antara apa yang kita kerjakan yang sebetulnya adalah penjabaran daripada hawa nafsu kita.
yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita taklukkan, sehingga kita terbawa dengan hawa nafsu tersebut, tergoda antara alam syariat sampai alam yang dikatakan makrifat, sehingga itu terpadu dan menjadikan suatu dalil bahwasannya saya baru bisa ikut Abah hanya segini saja, yang sebetulnya harus kita lakukan semampu mungkin, sebaik mungkin. Jadi tidak ada kata-kata yang lain, tidak ada ucapan-ucapan yang lain. Seharusnya seorang salik ikut saja. Sami'na wa a'tona. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Sedangkan di wilayah hakikoh atau hakikat, tidak ada jalan masuk sama sekali bagi setan, hawa nafsunya, atau malaikat. Sebab di wilayah ini semuanya akan terbakar kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan Jibril alaihissalam, jika aku mendekat sedikit saja, aku pasti terbakar. Seperti pernyataan beliau waktu Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyahadah kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika aku mendekat sedikit saja, aku akan terbakar oleh nurnya. Seseorang yang sudah sampai wilayah ini akan terbebas dari cengkraman kedua musuhnya, yaitu hawa nafsu dan syaitan. Sehingga ia pun menjadi orang yang selamat, orang yang mukhlis, seperti yang tersirat dalam firman-Nya saat memaparkan jawaban iblis laknatullah. Yang artinya dalam surat As-Sod ini ayat 82 sampai 83, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang diselamatkan di antara mereka. Ini kita dimasukkan min humul mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, gabungan orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat ikhlas, yang itu yang ditakuti oleh para setan laknatullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berkata, kelompok sufi menyatakan bahwa pengertian dalam artian seseorang beribadah dengan mukhlis, yaitu ikhlas dalam beramal, adalah bahwa amal tersebut tidak terlihat oleh setan yang akan merusaknya dan tidak terlihat oleh malaikat yang akan menulisnya. Sedangkan Ruwaim berkata yang dimaksud dengan ikhlas dalam beramal, jika pelakunya tidak mengharapkan imbalan di dunia maupun di akhirat dari amal yang dikerjakannya. Seperti tujuan kita bersama seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Surya Lasing Narasa PPKL, yaitu dikala kita ingin beramal, kita mengucapkan ilahi anta maksudi waridaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Maka Hujaifah al-Mar'ashi berkata, ikhlas seimbangnya amal perbuatan seseorang hamba secara zahir dan batin. Ada pula yang berpendapat bahwa ikhlas adalah sesuatu yang diinginkan Allah Azza wa Jalla dan menjadi tujuan suatu kejujuran. Ada juga yang mengatakan bahwa ikhlas adalah menutup mata dari melihat amal yang dikerjakannya. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.